Ini jejak macan tutul. Kayaknya bukan. Telapaknya nggak kayak gitu. Mirip jejak harimau sih. Bukan juga. Ya bentar. Kok malah mirip banget jejak monyet ya? Bener juga, bentuk jejaknya ini. Sumpah persis telapak kaki monyet. Kampret, buruan ikutin jejaknya. Awas aja, kalau monyet sialan ini ketemu. Bakal gue pastiin jadi satu monyet. Jangan-jangan ada sarang anak monyet di dalam. Bisa jadi, malah makin mantap tuh. Stok makanan kita bakal aman terus. Hah? Dasar bocil emang tetep bocil. Ada suara dikit langsung ngompol dia. Bang Won, ngapain takut Sin? Cuma monyet liar doang kok. Gue kaplak sekali juga pasti tumbang. Tapi ada yang nggak beres nih. Sialan, kurang ajar. Masih berani ngeremehin dia. Nggak berani bang. Tahu sendiri kan anehnya anjing sialan tadi. Gak boleh lengah sama monster di gunung ini. Kalau emang nggak bisa masuk, Bang Fan ada ide lain nggak nih? Hai, ide bagus. Dasar monyet sialan. Lihat aja, gue pastiin lo bakal tunduk. Lo bakal ngemis minta ampun nanti. Nyalain apinya. Kekuatan elemen gue. El Hauban, bukannya elemen lo ampas. Kapan gue bilang, kalau elemen gue ampas? Bocah gila ini, ternyata pura-pura cupu. 2 minggu langsung naik 2 level. Jangan-jangan dia bukan cuma elemen api, tapi punya kekuatan elemen yang lain. Gila bener. Ngapain bengong aja lo? Masih mau ngerebut sabuk lu ya? Hai, ternyata elemen angin juga. Gue pengen lihat nih, emangnya batu lo lebih banyak. Stok kayu bakar di luar emang banyak. Trik lu udah habis semua kan? Tapi kayu bakar di luar sana tuh, gak ada habisnya. Ayo kita masuk ke dalam. Lu dengar sesuatu nggak tadi? Ada gema dari balik tembok. Ini pasti pintu rahasianya. Monyet liar itu pasti sembunyi di dalam. Luka gue lagi parah, sumpah susah buat gerak. Bang Fan, gue serahin ke lu ya. Gimana nih? Pakai tenaga kasar juga nggak bakal mempan. Tempat ini pasti ada jebakannya. Ini mulai kerasa agak goyang. Gila, dingin banget. Monyet liar yang satu ini ternyata. Tadi gayanya belagu banget. Kok sekarang malah ngibarin bendera putih? Astaga, itu kan celana dalam Pangye. Malah ketawa lu. Las, telinganya ternyata ada 6. Pantasan aja dia pinter banget. Ternyata dia siluman monyet telinga 6. Tas penyimpanan Pangye lu umpetin mana? Woi, dia beneran ngerti omongan kita. Lu masih punya temen yang lain gak? Bang Fan, siluman monyet telinga 6 ini beneran hewan gaib langka. Insting spiritualnya sangat kuat. Bakatnya juga luar biasa. Kalau dilihat dari wujudnya sih, dia ini masih dalam masa pertumbuhan. Tapi pinternya udah sekelas bocah umur 5 atau 6 tahun. Tolong pegangin dia sebentar. Nanti kalau tas penyimpanannya udah ketemu, Pangye bakal bikin perhitungan langsung sama dia.
Maksud dia tuh, kalian berdua itu cuma sekawanan badut. Tungguin aja pembalasan Tuan Monyet. Tuan Monyet pasti bakal balik buat ngasih pelajaran ke kalian. Sial, gue malah diremehin sama seekor monyet. Kalau kakak senior tahu, gue pasti habis diketawain sampai puas. Terus, tas penyimpanannya mana? Ya, soal itu. Kalau gue bilang belum ketemu, memangnya lu bakal percaya? Bentar, mana monyet sialan itu? Kabur, kok bisa lo biarin dia kabur? Gara-gara bocil tengil sialan itu, kita jadi repot banget, kan? Siniin buruan camilannya. Udah gelap nih. Mesti buruan balik nyari anjing itu buat ekstrak energinya. Sumpah kelakuannya kayak preman aja. Bang Feng, jangan buru-buru pergi dong. Lo nggak ngerasa apa? Jangan-jangan arak di sini tuh barang langka. Gimana kalau kita buka satu buat dicicip? Kalau beneran barang langka, kita bagi 2 rata aja. Namanya juga sohib, kan? Kita seneng bareng. Susah juga bareng. Susah bareng itu intinya yang mau lu omongin kan? Ini kan wilayah sekte kita. Jadi, pasti ini punya petinggi yang nggak bisa kita senggol. Si gendut mau seret gue nih. Mana bisa gitu? Kesetiaan gue ke Bang Feng. Langit dan bumi saksinya. Lo kan masih bocil belasan tahun. Kok kelicikannya udah kayak rubah tua. Dengerin kata abang lo ini ya. Kalaupun udah ada yang punya, terus kenapa? Siapa juga yang bakal tahu kita ngambil? Monyet liar itu tahu. Monyet itu kan sakti bisa ngomong. Gimana kalau dia bawa majikannya ke sini? Bisa apes banget kita entar. Mesti buruan kabur. Bocil tetap aja bocil. Pas ada masalah dikit, kaburnya malah lebih cepat dari kelinci. Siapa yang lo panggil bocil? Si gendut beneran mau jebak gue ya? Gue duluan yang bakal ngerjain lo. Biarpun Bang Fan ini cuma bocil, tapi tetap anak muda yang paling jagoan. Bagi 2 rata. Aman, nggak ada masalah. Langsung aja gas sekarang. Nanti kita nikmatin santai pas udah nyampe. Ngapain aja lo baru balik jam segini? Panjang banget urusannya bro. Catat umpetin ke dalam lautan kilo. Hai bocah, kok lo tau gue suka banget minum? Bawain arak sebanyak ini buat nogok gue ya. Pinter juga nih anjing yang doyan arak. Arak itu emang barang paling mantap. Bisa bikin nyali gede plus ngilangin galau. Contohnya lo naksir sama Leng Yui kan? Tapi cupu nggak berani nembak dia. Coba minum 2 gelas pasti berani joru. Dia juga konyol. 2 bocah tengil ini beneran cari mati ya. Berani banget lo pada nyolong arak gue. Bakal gue abisin kalian berdua hari ini juga. Gila ternyata barang ini emang ada yang punya. Pemilik araknya udah beneran nyariin kita nih. Buruan ngompet sekarang juga. Saya Leng Yui memberi salam pada tetua di. Apa di puncak DC ini ada orang yang bahu kirinya luka? Maksudnya murid kalian. Luka di bahu kiri. Di seluruh area puncak DC ini. Cuma Xiao Fang yang bahunya ditembus es sama Xiao Yu. Jadi beneran ada atau enggak? Ada kok ada. Jangan bilang si bocah tengil itu bikin ulah lagi. Tetua di itu, siapa sih? Kok dia mendadak mampir ke puncak DC kita? Dia itu bos besar di balai hukuman. Pangkat dan kekuasaannya tinggi banget. Kalau soal kekuatan di seluruh sekte Liu Yun kita, dia udah pasti masuk jajaran 5 besar. Yang paling ngeri dia itu pegang kuasa hidup mati. Kalau sampai kita berani bikin kesalahan fatal, pasti bakal diseret ke balai hukuman buat langsung diadili. Jangan gampang ketipu sama tampangnya yang kelihatan ramah banget. Cara mainnya tuh asli kejam banget.
ilmu kakek tua ini ternyata lumayan mantap juga ya. Dia udah berhasil nyentuh ranah Yuhua. Lihat wujudnya aja belum kok lo bisa tahu level kultivasinya? Ya iyalah, lo pikir gue ini siapa? Cuma ngerasain bocoran aura yang dia keluarin aja. Gue udah bisa langsung nebak seberapa tinggi level kultivasinya. Xiao Fanfan punya rencana nggak? Dilang. Namanya Xiao Fan. Bahu kirinya terluka. Sialan banget. Monyet liar sialan ini. Ternyata peliharaan spiritual ketua balai. Bekinannya ngeri banget sih. Dasar maling kecil sialan. Hukum si sampah sombong ini. Emang dia habis ngelakuin kejahatan apa? Jangan-jangan dia maling araknya. Xiao Fan, buruan sujud ke tetua di. Dan kembaliin semua arak curianmu. Kakak senior, saya nggak nyuri araknya. Nggak nyuri. Terus mana arak di gudang? Ya kali dibawa kabur sama hantu. Saya memang ke gudang arak. Dan ngelihat guci-guci arak itu. Tapi saya beneran nggak ngambil. Oh iya, Li Yun, benar. Pasti dia orangnya. Li Yun. Bukannya dia itu komplotanmu. Bukan begitu, Tuan Ketua. Saya ini bukan komplotannya. Intinya waktu itu Li Yun bilang. Arak itu pasti barang berharga. Dia ngajak bagi dua. Tapi saya nggak berani sentuh. Udah jelaskan. Arak itu pasti ada pemiliknya. Makanya saya langsung cabut dari sana. Cuma nisain Li Yun sendirian. Soal apa yang terjadi setelahnya, saya sungguh nggak tahu. Tolong tetua diselidiki. Si gendut mending jadi kambing hitamku. Terus kenapa kalian pergi ke gudangnya? Dan gimana cara kalian nemuin tempatnya? Hewan peliharaan tetua di. Dia curi kantong penyimpanan Li Yun. Kebetulan saya papasan sama Li Yun. Jadi saya bantuin cari barangnya. Kita ngelacak dia sampai ketemu gudangnya. Senior di. Kalau nggak percaya silakan periksa sendiri saja. Coba cek saja di dalam kantong dimensiku, ada araknya atau enggak. Kok camilannya bisa jadi sebanyak ini sih? Ini tuh jatah hasil bagi dari si Li Yun. Tadi pagi, tepatnya waktu aku lagi duel 1 lawan 1 sama Su Jiao Jiao. Dia nekat buka taruhan di arena duel dan sukses menang, sampai ratusan ribu. Totalnya ada 4 buah kantong dimensi yang aku bawa di sini. Silakan Anda periksa semuanya, sampai tuntas. Kamu beneran gak mengambilnya sama sekali? Sumpah gak master, aku kan gak sebodoh itu. Mana berani aku sembarangan sentuh barang penting milik orang sehebat Anda. Kamu memang kelihatannya tidak terlalu bodoh. Meski sebenarnya kamu gak tahu apa-apa. Tapi kamu bisa paham, kalau arak mahal itu, sama sekali gak boleh disentuh. Namun biarpun pada akhirnya, kamu terbukti gak mencurinya. Kamu tetap ikutan terseret masalah. Mohon pertimbangkan dengan bijaksana, Tuan Master, aku tuh beneran murni cuma niat mau bantuin si Li Yun. Cuma nyari kantong dimensinya yang hilang aja. Aku sama sekali nggak akrab dan nggak punya hubungan dekat sama dia. Kita berdua ketemu tatap muka juga baru 2 kali doang. Coba kalau dari awal tahu, bakal begini. Walaupun dia maksa ngasih semua camilan manisnya ke aku sebagai bayaran sekalipun. Aku tetap nggak bakal sudi dan berani bantuin dia. Sebenarnya Li Yun itu murid kultivator dari faksi puncak mana? Sepertinya sih dia berasal dari faksi kedua. Nanti setelah aku cari dan interogasi secara langsung si Li Yun itu, lalu ketahuan dengan jelas kalau kamu ternyata bohong. Kamu pasti tahu sendiri kan apa akibat fatalnya nanti. Aku ini benar-benar jujur apa adanya kok. Nggak takut kok, sungguh. Sebaiknya memang begitu faktanya. Selamat jalan, dan hati-hati, Tuan Master. Kamu ini beneran pintar banget cari gara-gara ya. Sama tetua diajak kamu berani banget memancing emosi. Kamu beneran udah bosan hidup, apa gimana sih? Kakak senior, sumpah bukan aku yang sengaja cari masalah sama tetua di. Justru monyet kecil liar itu yang iseng gangguin kita duluan. Coba kalau monyet nakal itu
Gak sembarangan bawa kabur. Kantong dimensi kultivasi miliknya si Li Yun. Mana mungkin kita bisa kebetulan nemuin gudang arak itu. Masih aja jago ngeles kamu. Ampun kakak senior, aku tahu aku salah. Aku janji gak berani ngulangin lagi. Sekarang kamu harus jujur ngomong padaku. Asli, lo ambil minuman pusakanya kakak Dinggat. Gini, kalau semisal gue ngaku ambil, lo bakal ngehajar gue nggak? Wah, lo beneran ambil? Ngaku, lo sembunyiin di mana? Nggak kok, bercanda doang. Gue cuma pengen melihat reaksinya kakak senior aja. Bakalan mau sekongkol sama gue nggak? Sembarangan banget kalau ngomong. Mana ada istilah sekongkol begitu? Aduh, mulut gue emang suka asal jeplak nih. Ya udahlah, yang penting lu nggak ngambil. Soalnya, suhu sendiri pun nggak bakal bisa nyelamatin lo. Salah gue juga sih, lupa ngasih tahu duluan. Bukit Barat itu zona terlarang. Semua senior di gerbang timur udah paham. Kawasan sana itu markas mutlak kakek di. Nggak bisa asal injak ke sana. Minuman racikan dia itu rasanya legendaris banget. Kabarnya satu kendi laku 10.000 kristal. Itu semua harta kesayangan dia. 10.000 kristal. Kalau 130 kendi, berarti jutaan dong. Kaya mendadak. Si Liu beneran cari mati kali ini. Tunggu aja sampai kakek dinemuin dia. Kalaupun nggak tewas, minimal bakalan babak belur parah. Kedepannya lo mending jauhin orang kayak gitu. Pengen lihat si buangan ini digebukin kakek di kan? Sayangnya, nasib gue tuh hoki terus. Jadi bikin kalian pada kecewa deh. Ngaku hoki tapi bakatnya tetap aja ampas. Bocah nyebelin banget. Gatel pengen hajar. Haha, walau ampas tetap lebih jago dari kalian. Haha, gimana? Pada kepanasan gak tuh? Lihat aja muka Cenggo Lopas di depan Lang Yui. Malu-maluin tahu, Didi. Bukan urusan lo. Tapi syukurlah lo akhirnya bisa lolos dari maut. Jangan keburu seneng dulu dah. Kalau kakek tua itu gagal nemuin Li Yun, dia pasti bakal putar balik nyariin lo. Lang, ngapain nyariin gue lagi? Soalnya, cuma lo satu-satunya yang tahu kejadiannya. Apalagi semua omongan lo itu cuma pembelaan sepihak aja. Siapa juga yang mau jadi saksi lo? Tapi dia juga nggak punya bukti kalau gue yang ngambilkan. Tunggu dia datang aja dulu. Kata kakak pertama, minumannya lumayan enak. Buruan keluarin, gue mau lihat. Lumayan, ini masuk arak spiritual kelas bawah. Minuman juga ada levelnya. Awalnya sih ini cuma arak biasa. Tapi si kakek merendam pakai sari spiritual. Sari spiritual apaan tuh? Macam buah-buahan langka gitulah. Buat buang kotoran di minumannya. Biar rasanya lebih kalem. Di gudang minuman, ada kolam es kan. Hawa dingin dari kolam esnya bisa bantu ngeluarin aroma asli buahnya. Haha, mantap banget. Udah disegel bertahun-tahun lamanya. Sampai lupa gimana rasanya arak. Sisain dikit dong buat gue. Coba lihat ada apaan di dalam. Ini buah liuli dan ginseng giok putih. Termasuk sari spiritual kelas bawah. Buat sekte Liun, ini barang mewah banget. Sini gue cobain duluan. Minum ginian bisa nyembuhin luka, efeknya lebih jago dari pil penyembuh. Ya udah banyakin aja minumnya. Kalau mabuk tinggal cari Lang Yui. Suruh dia joget menggoda buat lo. Kalau beneran mabuk terus nyamperin kakak pertama, sama aja nyerahin nyawa namanya. Habis guci ini, dilarang nambah lagi. Bau araknya nyebar kemana-mana. Kalau kakek di mendadak masuk, kita bisa tamat. Jadi ini yang namanya pil Juki. Biasa aja kelihatannya. Jauh di bawah level mutiara darah. Tapi mendingan daripada pakai batu spiritual. Ayo temenin gue ekstrak mutiara darahnya. Lo ngapain sih? SSST, diam. Si kakek di lagi ngawasin kita. Mana di sebelah mana? Lo nggak bakal bisa lihat.
Jangan jelalatan kemana-mana juga. Pura-pura nggak tahu apa-apa aja. Terus sekarang gagal ekstrak mutiara darahnya dong. Menurut lo, kakak ini lebih pintar dari dugaan gue. Dia nggak langsung nyari lo, tapi malah milih mantau dari jauh. Bener juga, pura-pura aja lagi latihan. Sekalian pamerin potensi lu ke dia. Siapa tahu nanti pas ketahuan, dia masih mau ngelepasin lu. Gue cuma ampas, emang punya potensi apa? Keluarin aja sifat nekat dan ambisi lu. Nekat dan ambisi? Jelas gue punya dong. Walau cuma ampas, tapi daya juangnya lumayan, bikin salut. Iya bener, tapi ada satu yang aneh. Gimana dia bisa nembus 2 segel dalam setengah bulan? Salam, Ketua di mana Li Yod? Bukannya dia di puncak kedua? Anda belum ketemu dia? Belum, akhir-akhir ini dia nggak balik. Terus dia kemana? Tunggu, jangan-jangan dia kabur karena panik. Atau udah mati? Udah pasti mati. Misalnya lu yang bunuh. Arakku yang hilang pasti lu yang curi. Pasti lu sembunyiin kan? Sumpah mati, Tetua saya nggak ambil araknya. Lagian kultivasinya udah tahap sempurna. Mana bisa saya bunuh dia? Jangan pancing amarahku. Di mana dia? Arakku lu simpan di mana? Saya difitnah. Ngaku atau kubunuh? Beneran nggak tahu. Gue yakin dia cuma gertak. Ditekan begini, masih bungkam. Kayaknya emang bukan dia. Walau lu kultivator ampas, tapi dengan semangat dan tekadmu, masa depanmu lumayan cerah. Jangan gampang nyerah bro. Tebakanku bener nih. Bocah sialan, habislah kau nanti. Malam ini harusnya udah bisa ekstrak pilar energi. Kakak senior. Tengah malam begini. Jangan-jangan mau ngajak kencan. Cantik banget. Adik junior, kamu masih simpar? Kakak barusan ngomong apa? Kamu masih ada mutiara energinya nggak? Ternyata bukan mau ngajak jalan. Padahal gue nggak nanya. Emang gue ada ngomong? Nggak bilang apa-apa kan? Ternyata ini penawar racun itu. Besok racunnya bakal bereaksi parah. Pasti si tua bangka ngasih sebelum semedi. Kakak senior ternyata hafal jadwal racunku. Dia masih peduli ternyata. Bisa sembuh total nggak ya? Tentu aja bisa. Pil penawar itu bisa basmi semua racun. Tapi Sektiliun kayaknya nggak punya. Lagian pil biasa macam pil Juki aja udah dianggap barang langka. Apalagi pil penawar langka macam begitu. Kayaknya gue harus cari satu der. Harus cari pil penawar itu. Gue nggak mau terus dikontrol kakak gila itu. Guru, gimana hasil penyelidikannya? Belum ada hasil apa-apa. Dasar sampah. Guru sumpah ini bukan salahku. Aku langsung kirim orang buat ngawasin Xiao Fan. Tapi 2 orang suruhanku itu, sampai detik ini, belum balik juga. Terus kamu pernah mikir nggak? Kenapa mereka belum balik sampai sekarang? Paling mereka masih lanjut cari info. Bodoh. Nggak kepikiran kalau mereka udah mati dibunuh, mati terbunuh. Masa Yasin, guru. 2 orang utusanku itu. Kultivasi mereka itu tuotai tingkat tinggi. Bisa-bisanya sampai detik ini. Kamu masih berani ngeremehin Xiao Fan. Utusan yang ngejar Xiao Fan belum balik. Yang ditugasin bunuh Li Youti juga hilang.
Jangan-jangan mereka semua mati? Guru, tenang aja. Muridmu ini pasti bakal beresin masalahnya sampai tuntas. Mana mungkin aku gagal ngabisin si sampah itu. Mutiara darah emang paling bisa diandelin. Abaikan aja beberapa hari pas dipantau Tetuadi. Totalnya sekitar setengah bulan lah. Berhasil nyerap sekitar 200 mutiara darah. 3 hari nembus tahap awal. 7 hari tembus tahap tinggi. Setengah bulan nyentuh tupai tingkat sempurna. Kecepatan kultivasi sebrutal ini. Siapa yang berani nandingin? Emang kenapa? Kalau punya tubuh roh elemen, tubuh buanganku ini tetet bisa ngelindas kalian semua. Tubuh roh sampah juga bisa jadi dewa. Sekarang pada percaya kan? Harus percaya dong. Ayo cabut ke hutan. Buat nebus waktu yang kebuang gara-gara si Tuadi. Asyik, nembus level lagi. Mutiara darah emang gak ngotak. Tapi dari mana sebenarnya asal benda ini ya? Dia kan sering keluyuran tengah malam. Apa jangan-jangan ada kaitannya sama monster hutan? Gila, dia udah nembus ke tutai sempurna. Kekuatannya pasti setara master tutai tingkat akhir. Ternyata emang bener kata senior Shao. Kalau si sampah ini nyimpen harta karun. Terus kenapa kalau udah tutai sempurna? Kita berdua kan udah nyentuh level puncak. Habisin dia gampang banget lah. Oh, jadi Xiao Yu yang ngutus kalian, dasar Leng Yu. Sumpah dingin banget. Pantesan, ternyata tubuh es. Kok kakak seperguruannya ada di sana? Kayaknya ada 2 orang di depannya. Untung tadi cuma adu jotos biasa. Untung anjing gila itu belum ngeluarin tungku pemurniannya. Kalau enggak, pasti udah ketahuan sama kakak senior. Ampun, kakak senior. Kita cuma dipaksa sama Xiao Yu. Dia kan senior pertama di puncak utama kita. Kalau berani ngebantah dia, pasti bakal tamat riwayat kita. Tapi keserakahan kalian tadi, udah gue lihat sendiri. Jangan. Gila, cara kakak senior emang dari banget. Mereka ini utusan Xiao Yu buat habisin lu. Mending lu hati-hati kalau keluar rumah. Brengsek banget. Gagal bunuh gue sekali. Sekarang malah ngirim orang lagi. Dia udah pernah nyuruh orang bunuh lu. Kapan kejadiannya tuh? Pas kita ngerampok markas di Lao Jiu. Bukan yang itu. Maksudnya, hari pas lu ngeberantakin tempat itu. Kayaknya Sui Changshan udah beneran niat habisin lu. Sui Changshan, lu pikir Xiao Yu bakal berani bikin kekacauan di dalam sekte? Pasti karena ada Sui Changshan yang jadi backingannya. Mending lu kurangi keluar rumah dulu dah. Apalagi pas malam hari. Kok bisa kakak senior kebetulan ada di sini? Masih perlu nanya. Dia pasti udah ngincar mutiara darah itu juga. Jadi maksud lu, kakak senior juga nguntitin gue? Udah jelas banget. Wan, gue emang harus lebih ekstra waspada nih. 4 pil pengumpul ki, belasan pil penyembuh luka, dan ratusan batu spiritual. Xiao Yu sampai keluar modal gede buat bunuh gue. Malah nguntungin gue nih. Sana lu pergi buru siluman buas. Biar raja ini yang bantu jaga sekitar. Leng Yu, ngapain dia datang tengah malam gini? Ada apa ini? Apa yang barusan terjadi? Leng Yu, lu ngapain? Lu pasti sadar banget apa yang gue lakuin. Awas kalau sampai berani ngulangin lagi. Bukan cuma ngancurin markasmu aja, tapi langsung cabut nyawa rendahanmu. 2 orang itu ternyata gagal lagi. Guru, aku. Guru juga sudah ikutan murka. Dasar bocah sampah sialan satu ini. Kenapa alot banget sih diurusnya? Hormat kepada tetua Su. Sini kamu. Ampun, tetua.
Maafkan aku. Murid ini memang gak becus. Bisa kalah dari Xiao Fan. Terus kamu tahu nggak, demi pil naga kuning ini, berapa mahal harga yang harus kubayar? Parahnya, kamu berani bohongin aku. Waktu itu, jelas-jelas kamu yang dorong Xiao Fan dari arena duel. Aku nggak mau dengar alasanmu. Kalau masih sayang sama nyawa, mending kerjasama bareng Xiao Yu buat habisi Xiao Fan. Kalian ini lagi ngomongin apa sih? Ada kejadian seheboh ini, masa kalian nggak tahu? Semalam aku lagi latihan di luar. Emang ada kejadian apa? Coba cerita dong, biar aku ikutan senang. Fisik ampas kayak kamu ngapain juga repot latihan. Bisa nggak ngomongnya biasa aja? Biarpun fisikku dibilang ampas, aku kan tetap adik seperguruan kalian loh. Sebagai kakak tingkat sek, bukannya kalian harusnya ngelindungin aku. Lihat gayamu yang biasanya tengil itu. Setan juga ogah peduli sama kamu. Oke, dia deh. Aku janji nggak bakal tengil lagi. Pasti bakal hormat sama kalian semua. Jadi kalian mau kasih tahu nggak ceritanya? Hai men, jadi ceritanya begini. Tengah malam kemarin, kakak senior sendirian nerobos ke puncak pertama. Terang-terangan ngancurin markasnya si Xiao Yu. Bahkan dia ngancam bakal nubas kepalanya sekalian. Sumpah, badas banget kan? Kak Lengyo nyerang puncak pertama itu jelas buat belain kamu. Xiao Fan, cewek ini boleh juga seleramu. Lu harus lebih gaspol lagi, biar cepat bisa dapetin dia. Gue masih polos, jangan ngajarin hal aneh. Lu lagi ngomong sama siapa sih? Ngomel sendiri. Kalian lanjut aja, gue cabut duluan ya. Kakak senior, lu nggak luka kan? Orang lain tuh ngamuk demi cewek cantik. Kakak malah ngamuk ke puncak pertama demi gue. Ini sih namanya ngamuk demi cowok ganteng ya? Nggak kok. Syukurlah kalau aman. Kalau sampai lu lecet dikit aja kak, hati gue pasti bakal sakit banget. Kakak senior, lu nggak bisa masuk ya? Nggak usah cengengesan gitu deh. Kak, gue kesini mau ngasih mutiara darah. Barang super langka kayak gini, pasti nggak boleh sampai kelihatan orang lain. Semalam gue panen besar, 600 butir, setengahnya buat si anjing. Sisa 300, nah 150 ini buat kakak. Ditambah sama jatah yang waktu itu, pasti cukup buat lu tembus level berikutnya. Waktu keluar semalam, lu harusnya sembunyiin aura kultivasi lu. Oke, lain kali gue bakal lebih waspada. Bahkan pas gue pergi tanpa ketahuan aja, urusan nyembunyiin aura aja lu bisa sadar. Ini sih bukan diawasi namanya. Ini tuh murni, karena lu perhatian sama gue. Kakak senior, ujian gua monster itu, sebenarnya apaan sih? Lu beneran belum nyari tahu soal itu. Ujian di sana tuh nggak bisa dibecandain. Salah langkah dikit, nyawa lu bisa langsung melayang. Kak, lu kan tahu sendiri nasib gue gimana. Jangankan ngomongin murid dari puncak yang lain. Senior kita di puncak ke-10 aja. Nggak ada yang peduli sama gue. Mereka tuh aslinya iri sama bakat gue. Dengki sama skill mematikan gue, HD. Jadi orang terlalu hebat emang bikin pusing. Ujian gua monster ini, cuma ada setahun sekali. Semua murid dari berbagai faksi bebas ikutan. Tapi risikonya jelas tinggi banget. Di dalam sana isinya cuma siluman buas. Tahun lalu 500 orang masuk. Akhirnya cuma 50 yang selamat. Pastinya ada pil tingkat tinggi. Tanaman, dan monster, dan artefak. Katanya ada telur dewa di gua One Show. Bayangin bawa hewan dewa jalan-jalan keluar. Keren banget kan? Sebelum pergi lo wajib siapin banyak pil penyembuh. Kayak pil pemulih, pil tulang dan cari satu senjata yang pas. Terus cari pil dan senjata dari mana? Gini aja lo nggak tahu. Ngapain aja lo selama ini? Sibuk latihan spiritual. Kita punya toko perlengkapan khusus. Semua bahan latihan udah lengkap di sana. Tempat mantap gitu ada di mana? Cari aja sendiri sana. Lo mau beli apa? Kakak senior gue mau pil pemulih, sama pil tulang dan satu senjata spiritual. Ada pil tulang dan senjata juga.
Kakak pertama puncak si aja belum tentu punya. 1 pil pemulih harganya 10 batu spiritual. Dan 1 pil tulang harganya 100 batu spiritual. Adik Sumo beli berapa banyak? Wah, murah banget. Asal lo tahu aja. Murid biasa setahun di luar biaya latihan. Paling sisa 200 batu spiritual doang. Beli 2 pil tulang aja nggak cukup. Si ampas ini sengaja bikin kita emosi ya. Iya beneran murah kok. Tolong jangan bilang ke gue. Kalian bahkan nggak punya beberapa ratus batu spiritual. Gue udah nggak tahan lagi. Omongannya nyelekit banget. Jangan tahan gue. Gue mau habisin dia sekarang juga. Waktu di arena lo keluar mau habisin gue. Teriak jangan ada yang nahan lo. Kayaknya itu elo juga kan? Lain kali jangan gitu lagi deh. Nanti lo sendiri yang malu. Kak, ada pil anti racun nggak? Kosong, pil anti racun langka banget. Paling cuma sisa dikit. Langsung ludes diborong orang lain. Yah repot. Aku beli 100 pil penyembuh. Sama 50 pil tulang. 100 penyembuh 1000. 50 tulang 5000. Anak baru punya 6000 batu spiritual. 6000 mah gampang banget. Kakak belum bahas harga jual artefaknya nih. Toko ini jual artefak bawah 100.000. Batu spiritual satunya. Adik Sumo beli berapa? Buset 100.000, dikira aku sultan. Gini aja kak, aku nggak jadi beli artefaknya dulu ya. Kalau miskin jangan sok pamer di sini. Nggak pantas kamu pak artefak. Kak Jiao datang juga. Kangen aku ya. Ngomong apa sih kamu? Kak Jiao kan kita udah janji. Pas jadi nanti kita bakal nikah. Masa kamu secepat itu lupanya? Kak Xiao jangan dengerin omong kosongnya. Kak Jiao kenapa jelasin ke Xiao Yu? Jangan-jangan kamu malah naksir dia. Mentang-mentang dapet cowok tajir. Terus ngerasa aku nggak selevel? Oke, aku paham. Kamu ngajak duel, karena emang pengen buang aku. Sengaja mau bunuh aku. Biar bisa bebas sama Xiao Yu. Jiao. Kamu jahat banget sumpah. Seriusan tuh. Dia nangis kejer gitu, jangan-jangan beneran. Nggak, dia bohongin kalian semua. Dia itu cuma anak haram nggak terdidik. Mana sudi aku sama dia. Dengar, kamu itu cuma anak haram nggak terdidik. Bahkan satu-satunya anggota keluargamu, kakek tua yang mati itu, bukan kakek kandungmu juga. Berani tarung denganku. Sampai ada yang mati. Hidup atau mati. Gila, aku sama sekali bukan tandingan si monster ini. Kau menantangku. Boleh, ayo maju. Berapa ronde kau bisa bertahan melawanku? Lang Yue. Sial, kenapa perempuan gila ini ada di mana-mana? Kakak senior. Tenang saja, ada aku. Ku bilang jangan sampai ada yang kedua kalinya. Lang Yue, jangan terlalu sombong kau. Kultivasi kita sama-sama di ranah Tuomai. Kalau kita bertarung, belum tentu aku yang kalah. Ayo ke arena duel. Aku menantang Xiao Fan. Lawan Su Jiao. Apa sebenarnya hubunganmu sama si sampah ini? Kenapa kau terus-terusan bela dia? Dia adalah adik juniorku. Dari puncak Dingxi. Alasan ini sudah cukup. Jadi kau mau bertarung? Tunggu sampai masuk Gua Wanshou. Aku ladeni kau sampai mati. Gua Wanshou sebentar lagi terbuka. Sekarang bukan waktunya adu nyawa sama perempuan gila ini. Pengecut. Mending ku biarkan kau hidup beberapa hari lagi. Minta maaf pada Xiao Fan. Minta maaf? Ngapain aku harus minta maaf ke anak haram ini? Berani sekali kau memukulku. Mulutmu isinya cuma anak haram. Cuma segini kelakuan aslimu. Orang tuamu gagal mendidikmu. Biar aku yang turun tangan.
Dia junior dari puncak pertamaku. Bukan urusanmu buat ngajarin dia. Tingkat kultivasi perempuan ini sepertinya sudah hampir menembus tahap kecil Tuomei. Mana mungkin bisa begini? Adik junior Zhu, minta maaflah pada Xiao Fan. Kakak senior Xiao, bicara apa kau? Kakak senior pertama malah tunduk dan suruh minta maaf. Nasib lu bagus banget, punya kakak senior sebaik dia. Tapi asal lu tahu ya, sebanyak apapun yang bantu lu, tubuh spiritual lu itu ampas. Cepat atau lambat gua bakal balap lu dan nginjak lu di bawah. Bisa deketin Xiao Yu emang kenapa? Pas genting tuh orang mana bisa diandelin. Ini pasti jadi pukulan telak buat dia. Pentingnya punya dekingan kuat. Kakak senior dari puncak ke-10. Jelas lebih bisa diandelin dari senior puncak pertama. Oke Xiao Fan beneran geng. Gua juga pengen punya kakak senior sekeren itu. Mending kita pindah ke puncak ke-10 aja. Beli senjata spiritual enggak? Enggak, batu spiritual gua kurang. Beli aja sana, gua yang bayarin batunya. Sultan bangit, 100.000 batu spiritual langsung dikasih. Tapi Leng Yu emang beneran sanggup sih. Di arena duel kemarin, dia menang 100.000. Tolong jangan bahas arena duel. Tiap ingat arena duel itu, gua rasanya pengen benturin kepala sampai mati. Susah payah nabung 500 batu spiritual. Ludes kalah semua tahu. Siapa yang bahas duel, bakal gua hajar. Gara-gara beban si Su Jiao kita jadi rugi. Kak, gua mau beli satu senjata spiritual. Mau beli lagi. Senjatanya harus lu pilih sendiri. Masuk dari pintu sana, biar gua antar. Oke siap. Junior Su, boleh nanya dikit enggak? Hubungan lu sama Leng Yu itu apa? Dia itu calon bini gua. Gua nggak percaya. Santai aja, pilih pelan-pelan. Yang ini aja. Batu bata. Mukul kepala orang pakai ini pasti asik banget. Kal, gua ambil yang ini. Lu yakin? Emang ada masalah? Batu bata ini. Jujur, aku nggak tahu ini pusaka atau bukan. Kal, jualan tuh yang jujur dong. Masa toko segede ini jual barang palsu? Aku kan nggak bilang ini bukan pusaka. Cuma susah aja nentuinnya. Dibilang pusaka, tapi nggak bisa diikat darah. Kekuatan aslinya nggak bakal keluar. Tapi emang beneran ada sisa energi spiritualnya. Auranya. Bata ini udah lama banget ditaruh sini. Entar siapa dulu yang iseng mungut ini? Saran aku sih, mending kamu cari barang lain. Aduh Kak, sorry banget udah suudzon. Ternyata kakak emang jualan jujur. Kak, boleh aku tes seberapa keras batanya? Nggak usah, kita udah pernah ngetes kok. Senjata level sama nggak bisa bikin lecet. Nah, berarti ini beneran senjata spiritual kan? Urusan ikat darah mah nggak terlalu penting. Yang penting pas buat dipakai mukul. Haha. Si ampas ini emang seleranya aneh banget. 100.000 batu ditukar sama bata rongsok. Kak, udah pilih nih. Keluar duit 100.000 batu spiritual. Cuma dapat barang rongsokan kayak gini doang. Pantasan aja dia dijuluki si ampas. Bener-bener buta milih barang bagus. Kak Xiao, kok masih nongkrong di sini? Puluhan ribu batu spiritual itu, udah lunas dibayar belum?
Fan, jadi orang harus bisa nepati janji. Jangan mentang-mentang kamu murid senior nomor 1, terus bisa seenaknya ngeles. Santai aja, pasti aku lunasi kok utangnya. Nggak usah ikut campur, bagus Lev, kalau gitu. Ngapain lu lihat-lihat? Mau aku kongkel tuh mata kalian berdua? Dasar macan ompong penakut. Cuma berani sok jagoan di depan kita. Iya bener banget. Semalam waktu Lang Yue hancurin tempat tinggalnya. Dia kicap doang, gak berani ngelawan. Kakak senior, bukannya kamu lagi sibuk kultivasi ya sekarang? Kok kamu malah tiba-tiba muncul di toko material ini? Pas kamu pergi, aku kepikiran, batu spiritual kamu pasti gak cukup buat beli jajan. Makanya aku inisiatif. Tahu gini aku gak usah repot-repot bawain cemilan ke sini. Beneran cuma buang-buang waktu. Emang cuma kakak senior doang yang paling pengertian. Xiaofan, kamu lagi peluk baran apaan tol? Senjata spiritual. Baru dikasih sama kakak senior. Sini, coba kaisar ini lihat dulu. Nggak mau. Kamu lagi mikir apaan sih, Ha? Emang kaisar ini bakal peduli sama senjata spiritual murahan gitu? Aku cuma mau bantu cek dan pastiin kualitas barangnya kok. Ya udah, tolong kamu cek barangnya dengan teliti dong. Terus di mana hasilnya? Ini memang benar-benar sebuah senjata spiritual. Terus kenapa aku nggak bisa bikin kontrak sama senjata ini? Kayaknya waktunya emang belum pas aja. Pak aja dulu buat sementara waktu. Tapi barang ini lumayan keras juga ya. Kalau dipakai buat mukul kepala orang, rasanya pasti sakit banget. Tapi kenapa bahan dari senjata ini rasanya agak familiar banget ya di tanganku? Hei, aku barusan juga kepikiran hal yang sama, agak aneh banget. Akhir-akhir ini, kenapa jumlah siluman di daerah sini dikit banget ya? Bang Anjin, akhirnya gua one show udah resmi dibuka nih sekarang. Kalau beneran ada telur monster, kamu wajib banget bantu aku ambil. Nangkap monster langka buat dijadiin pet peliharaan. Cuma bayangin doang aja udah bikin semangat. Kalau telur itu beneran ada, kaisar ini pasti bakal bantu kamu ambil. Tapi bukan buat dijadiin sekadar pet peliharaan kamu doang. Kalau bukan buat pet, terus kamu ngambil telurnya buat apaan dong? Jangan-jangan kamu malah mau ekstrak itu jadi pil darah ya? Jangan gila Der, tindakan itu bener-bener namanya buang barang bagus tau. Nanti pasti ada gunanya tersendiri. Ayo cepat cabut. Halo kakak senior. Udah berhasil terobosan belum Nin? Udah, semuanya lancar dan aman. Ayo masuk, guru dari tadi udah nungguin kita di dalam. Salam hormat buat guru kita. Salam juga buat si iblis tua. Barusan kamu manggil aku apaan Har? Maksudku, salam hormat buat tetua. Kok belum tembus level? Terobosan. Tetua lupa ya fisikku ini kan ampas. Fisik ampas mana gampang nembus level. Mungkin, batas mentokku cuma di tahap akhir pelepasan fana. Jadi ekspektasi tetua ke aku ini, mending jangan terlalu tinggi Der. Terus kemana ambisimu pas awal masuk sakta? Siapa dulu yang teriak fisik ampas, bisa jadi dewa? Namanya juga bocah. Asal jiplak doang. Tetua ternyata masih ingat. Bikin malu aja. Nggak usah banyak ngeles di depanku. Kalau peringkatmu jelek di sesi latihan kali ini, awas aja habis kau kuhajar. Kau udah tembus tahap awal pembukaan meridian ya? Haha bagus-bagus mantap. Ini baru murid utama kebanggaan Susan Lin. Haha. Dasar bocah pas di gua one show nanti. Jangan jadi beban buat kakak seniormu. Pasti aman. Sengaja kupanggil kemari. Cuma buat ngasih pil pengumpul energi ini padamu. Makasih guru. Tetua jatahku mana? Sana minggir dasar pilih kasih. Dikiranya gue ngaret banget apa?
Cuma pil energi murahan gitu. Hanya kroco lemah kayak kalian yang bakal rebutan barang gituan. Jangan banyak ngeluh, buktikan saja kemampuanmu di ujian ini. Raih peringkat yang tinggi. Aku juga nggak bakal pelit padamu. Ini pil penawarnya. Simpan baik-baik ya. Balik hidup-hidup baru kuberikan sisa penawar racunnya. Beneran? Aku ini tetua penguasa puncak ke-10. Pegang omonganku. Pantang ingkar janji. Perasaan kemarin baru aja ingkar janji. Katanya mau ngasih hadiah kalau aku ngalahin Su Jiao Jiao. Ujungnya zong banget. Kenapa lu nggak dapet hadiah? Mikir aja sendiri. Bocah ngeselin ini beneran bikin gue meledak. Kalau sampai ketemu bahaya, nggak usah peduliin nasibnya. Jaga keselamatan diri lu sendiri. Kakak senior, si kucing tua ikut keluar nggak? Besok-besok jaga sikap di depan guru besar. Nggak ada untungnya buat lo. Oke sip. Xiao Fan si empas itu nekat ikut ujian. Berani banget dia, nggak takut dilabrak Xiao Yu. Liatin aja nanti pasti ada tontonan seru. Terlalu rendah. Lu ngapain sih? Mau ngecek ini emas asli nggak? Isi kepala cowok ini tuh apaan sih? Cabut yuk. Yakin nggak tahu di mana Li Yod? Nggak tahu. Kalau nanti aku papasan sama dia, pasti langsung aku kasih tahu ke Anda. Ini dia pura-pura nggak sih? Kalau cowok ini beneran cuma akting. Mentalnya berarti ngeri banget sih. Padahal umurnya baru belasan tahun loh. Lu beneran nggak tahu Liu di mana? Sumpah nggak. Awas aja kalau berani bohong. Kakak senior, barang ginian buat apa Anda? Bentar lagi lu juga tahu. Lepasin. Apaan yang nyari? Badai di sini tuh murni elemen angin. Buat nyegah murid sekti sembarangan masuk ke sini. Terus juga buat nahan siluman di dalam. Biar monsternya nggak keluar nyerang orang. Woi, tungguin gue. Nah itu dia pintu keluarnya. Markas rahasia macam apa itu? Ini sih jelas banget dunia bawah tanah. Awas. Kurang ajar. Siapa yang berani nyerang gue? Simpen tokennya baik-baik. Nanti bakal kepakai lagi. Jangan kayak pengecut yang sembunyi, terus nyerang dari belakang. Keluar lu semua. Dasar pengecut, denger nggak lu? Buruan keluar sekarang juga. Kakak emang keren. Cantik. Kuat, tapi agak emo. Jantung gue deg-degan parah. Inikah rasanya jatuh cinta? Vibesnya kerasa banget. Kak, larinya pelan dikit dong. Diam, celana gue mau melorot nih. Oh, ternyata elosi muka dua. Arge. Aduh sakit, kakak ngapain lepasin tangannya? Hati-hati ya. Xiang Long, Lao Yun. Udah gue bilang, kalau masuk gua one shot, gue bakal ladenin serangan lo sampai mampus. Hari ini lo bakal tamat. Arge. Oke.
Kekuatannya jauh lebih gila daripada pas rebutan kemarin. Dia hampir tembus tahap Tumai Minor. Lo gak pantas jadi lawan gue. Ngapain lo belagu? Kalau gue bilang lo mati, lo pasti mati. Dewa aja gak bisa nyelamatin lo. Malah nyerang gue, bukan kakak. Tunggu, kalau kakak terluka gue bisa nangis nih. Hati-hati, itu bukan pedang biasa. Itu senjata spiritual. Kekuatannya nyari banget. Senjata yang udah punya tuan. Bisa bebas gerak ngikutin pikiran si pemilik. Intinya, tuh benda bakal terbang kemana aja tuannya nyuruh. Ternyata bisa digituin juga. Terus barang rongsok yang gak bisa dikendalin ini. Bikin gue rugi dong. Rugi atau enggaknya mah urusan belakangan. Jangan bego deh. Level budidaya lo sekarang gak bakal kuat nahan serangannya. Kakak. Santai, gue gak apa-apa kok kak. Gue tahu ini, ulah siapa. Senior puncak ke-9. Wang Ling, haha. Gak nyangka junior Leng Yu masih ingat. Si paling gak dianggap kehadirannya. Dari mukanya aja kelihatan bukan orang baik. Orang ini jarang banget muncul depan umum. Tapi yang kenal tahu, dia tuh super kejam. Bang Wang Li berani halalkan segala cara. Xiao Yu kasih, apa sampai lo nekat cari mati gini? Adik Su, mulut lo emang berani banget ya. Jangan bilang lo ngira. Kakak senior puncak DC kalian. Bisa ngalahin kita berdua sendirian. Xiao Fan, hari ini tanggal kematianmu. Haha. Gila banyak banget, ada kali 20-an orang. Selain Su Jiao Jiao, semuanya jagoan dari puncak pertama dan ke-9. Level transformasi puncak. Kuat banget, tapi tenang. Kakak senior level pembukaan nadi. Hajar mereka gampang banget, Xiao Fan. Selama punya pengalaman tarung yang tinggi dan insting tempur yang kuat. Lawan musuh level tinggi itu gampang. Apalagi lo sekarang pegang benda setara senjata dewa. Berupa batu bata lawan mereka, lo pasti bisa menang. Dasar anjing, jangan ngejebak gue. Lupa ya, barusan energi spiritual milik Wang Li. Berhasil lo tepis mentah-mentah, itu udah cukup ngebuktiin kekuatan ledakan lo. Sama betapa epiknya batu bata lu itu. Ngomongnya yakin banget. Mari kita buktikan. Apa-apaan ini? Lang Yue, Xiao Fan dikepung Xiao Yu sama Wang Li. Gak nyangka kan, dasar sampah, bakal jatuh ke tangan kita secepat ini. Lupa kejadian di toko sumber daya ya. Emang gak tahu malu. Su Jiao Jiao, sebetulnya siapa yang malu-maluin? Xiao Yu aja gak berani berkutik pas di toko kemarin. Dan sekarang lo masih aja belain dia. Kalian berdua gak usah peduli. Kalau kita habisi dia sekarang, rasa malu kemarin pasti langsung lunas. Setuju, Bang Xiao Yu cowok sejati itu, tahu kapan mundur. Dikira semua orang bodoh kayak lo, jelas-jelas cuma ampas, tapi gayanya selangit kemana-mana. Itu sih jelas banget bukti, kalau lo cupu. Tumben banget sekarang lo jadi melunak. Sip, gue buatin plakat nama sekalian. Tulisannya penjilat nomor 1 khusus buatmu. Lo pantas banget dapat gelar itu. Kakak senior, buruan habisi dia. Tunggu. Jangan dibunuh dulu, tahan saja dia. Biar gue robek mulut kotornya itu. Suruh dia berlutut dan jilat sepatuku. Senior, cepat bunuh dia sekarang. Jangan. Jangan bodoh. Biarkan saja dia hidup. Gue mau robek mulut si sialan itu. Bikin dia sujud sambil jilat sepatuku. Aman, itu sama sekali bukan masalah. Cil, mulut lo jangan kegedean deh. Awas nanti jilat ludah sendiri, sakit lo. Dengar ya,
Para kakak senior sekalian, kalian beneran tega membiarkan gue mati. Lo yang bikin masalah, lo yang beresin. Hidup mati lo berdua bukan urusan kami. Wah, ternyata begini ya sifat asli kalian. Dunia ini memang benar-benar kejam. Oke gue paham, awas aja pada nyesel. Justru kami bakal menyesal kalau menolong kalian. Musuhnya ada 2 senior tingkat atas tuh. Leng Yue sendirian jelas kalah jumlah. Cuma dikasih jurus ampas tingkat dewa gitu. Memangnya lo bisa bikin keajaiban apa coba? Siapapun di sini bisa dengan mudah menghabisimu. Lo itu cuma jadi beban doang buat Leng Yue. Udah selesai belum ngomongnya? Kalau belum, lanjutin aja terus sana. Lagian, ini bakal jadi kata-kata terakhir lo. Kan gue bilang, jangan terlalu sombong dulu. Wah, energi spiritual punya kakak senior itu. Habis ini, energi spiritualnya buat gue aja ya. Gila, udah mau mati masih ngincar energi spiritual gue. Jali lo berdua gitu juga ternyata. Kalian ini benar-benar lucu ya. Itu senior pengguna pedang es penakluk angin. Ternyata mereka beneran punya aura energi spiritual. Xiao Fan, bersiaplah untuk mampus sekarang. Jangan direbut, dia itu mangsa gurtau. Harusnya lu hidup tenang aja di desa. Ngapain nekat cari mati ke sekte Liu Yin segala. Baru kerasa nyesernya kan sekarang. Sayang banget udah telat. Masih berani maju. Dapat nyali dari mana lo? Langsung gue bantai habis. Dia mau ngincar dada gue. Mana mungkin terjadi. Inilah yang namanya insting bertarung. Benar-benar di luar dugaan. Ternyata gue emang sekuat ini. Waktunya ngabisin nyawa lo. Kak Jiao Jiao shot. Kejutan? Nggak mungkin ini pasti mimpi. Dasar semut tahap tuotai atas. Beda 2 tingkat kultivasi. Lo kira level gue masih tuotai atas? Dasar bucin lo terlalu ngeremehin gue ya. Tuotai tingkat sempurna. Sialan beneran sialan banget. Dia baru masuk sekte 2 bulan. Cuma 2 bulan tembus level sempurna. Kecepatannya gila. Senior puncak pun gak bisa ngejar. Roh api Su Jiao Jiao masih level awal. Apa dia beneran pemilik roh sampah? Jelas banget dia itu monster jenius. Cuma ngandelin sekumpulan sampah kayak kalian? Berani sok jago di depan gue. Sialan, kalau dia dibilang sampah. Terus kita ini apaan dong? Bahkan lebih parah dari sampah. Udah tepar nih. Gerakin kaki aja susah banget rasanya. Pantang buat tumbang. Ratu bucin. Bukannya lo hobi banget jadi bucin? Sekarang buruan lo sembah gue. Kalau gue senang nyawa lo aman. Tolong jangan bunuh aku. Senior Zhao selamatkan Wang. Li gue bakal nahan Leng Yue. Lo cepetan habisin dia. Pemilik roh sampah ini harus dimusnahkan. Mending lo urusin diri lo sendiri dulu. Mana mungkin bisa. Kota kecil Kiksi Tumai ini. Gila, cewek ini udah terobosan. Nggak mungkin, mustahil banget. Pantas aja murid Su Changshan bilang nggak mungkin aja selebay itu. Nggak ada yang mustahil bro. Kabur. 20-an orang tewas semua. 2 senior bahkan ninggalin senjata mereka. Lari terbirit-birit. Akhir cerita yang bikin melongo abis. Mau kabur. Tinju naga. Zhao Yu. Satu mati lebih mending dari kita berdua. Tenang aja, aku pasti balasin dendammu. Barusan masih asyik tarung bareng. Sekarang jadiin temen tameng hidup.
Si gurita ini emang kejam abis. Kultivasi pedang. Emang sekejam ini ya? Cewek ini tenang abis. Banyak banget yang lagi sembunyi. Orang serakah yang mau ngerampas harta. Kalau dia nekat ngejar Xiao Yu, Xiao Fan pasti mati konyol. Lo aman kan? Aman kok, Jir. Dasar ratu bucin. Senior Xiao yang pengecut itu udah kabur. Siapa yang bisa nolongin sekarang? Gak harus dibunuh juga sih. Maksudnya apa nih? Terus lu mau ngapain? Tepatin taruhan kita. Lari tanpa baju. Woi, jangan pura-pura mati. Pingsan beneran? Lemah banget nih cewek. Kok gak sok jagoan lagi? Gak nyampe nih. Kakak senior gak kasihan. Aku kan lagi luka, suapin dong. Bunuh atau enggak nih? Jangan dibunuh. Dia harus lari tanpa baju. Lo segitu sukanya lihat cewek buka-buka agen. Hehehe. Jujur aja, gue lebih suka ngeliatin kak senior. Aduh, Kak senior, gue ini lagi luka loh. Kakak nggak boleh sekejam itu dong. Terus ada sabuk penyimpanannya Wang Li juga. Kak senior, ajak kita juga ya. Yes. Sembuhin dulu aja lukanya. Gue mau keluar ngecek bentar. Oke Kak, gue boleh nanya satu hal nggak? Kenapa dari awal lo nggak pamerin level kultivasi lo? Gue lagi merhatiin lo. Merhatiin gue. Maksud ucapan kak senior apaan tuh? Dasar cowok lemot. Maksudnya udah jelas, dia tuh lagi fokus merhatiin lo, takut lo mati di tangan orang-orang itu. Kalau gitu, berarti kak senior juga naksir gue dong. Ternyata pesona Xiao Yan masih lumayan juga ya. Bego tapi gemesin. Hai Xiao Fan Fan. Gimana kalau gue ajarin lo rahasia ilmu kultivasi ganda? Sesuai namanya, ini jurus khusus buat cowok dan cewek. Dasar anjing sialan. Lo mau ngajarin gue hal mesum ya? Coba deh lo pikir-pikir lagi. Sambil lo asik bermesraan sama kak senior lo itu. Level kultivasi lo juga bakal ikut naik. Kebayangkan betapa indahnya hal itu. Kak senior. Lo mau nggak? Gue turunin ilmunya sekarang juga. Jangan ngeres dulu dong. Gue ini masih cowok polos tahu. Polos pala bapak lo, rasanya pengen gue tampar sampai mati. Adik Xiao Fan tersayang. Lo suruh gue ngapain aja, gue bakal rela deh. Asal jangan nyuruh gue lari telanjang. Gila, baunya nyengat banget. Pantasan aja tiap kak senior pulang dari luar. Dia selalu nutupin hidungnya rapat-rapat. Gue harus cari tempat buat mandi nih. Xiao Fan. Gawat banget nih, kak senior. Kalau gue bilang nggak lihat apa-apa, lo percaya nggak? Buruan balik badan sana. Iya ampun. Kak senior, udah kelar belum mandinya?